Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu para pejuang PPG Pendidikan Profesi Guru tahun 2022. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian PPG tahun 2022. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru sukses selalu dan pada tahun 2022 ini Bapak dan Ibu guru menyandang gelar guru profesional dan lolos dalam ujian PPG. Pada kesempatan kali ini Cermin Pendidikan akan membahas mengenai tentang soal PPG pedagogik yang mana pada kali ini kita sudah masuk di dalam bagian yang kedua. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan diri Bapak dan Ibu guru dalam menghadapi PPG yang akan datang dan sukses menjadi guru profesional. Namun sebelumnya Cermin Pendidikan juga mohon maaf mungkin di dalam pembahasan ataupun menjawab soal nanti ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mari kita koreksi bersama. Dan juga Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen untuk terus mendukung Cermin Pendidikan membahas terkait soal-soal pedagogik ataupun soal-soal pretest untuk Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang, kita langsung saja ke nomor 1 pembahasannya. Contoh pribadi guru yang melaksanakan tugasnya secara profesional diantaranya: A. Setiap hari datang ke sekolah selalu sebelum bel pagi. B. Melaksanakan peran guru sepanjang waktu. C. Membimbing anak les. D. Memeriksa semua tugas yang dikerjakan siswa. Atau E. Membuat jurnal harian. Kali ini Cermin Pendidikan mengambil kesimpulan dan menjawab nomor 1 adalah membuat jurnal harian. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mari kita bahas. Jurnal harian mengajar yaitu berfungsi sebagai rekaman kegiatan pembelajaran sehingga sering disebut juga sebagai jurnal refleksi guru. Melalui jurnal mengajar tersebut, guru akan dapat menganalisis jenis hambatan pembelajaran dan juga kemampuan proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya jurnal harian ini, Bapak dan Ibu guru bisa terus meningkatkan dan mengoreksi serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat untuk menghadapi hari berikutnya yang lebih baik. Lanjut untuk nomor 2. Yang tidak termasuk kompetensi kepribadian guru adalah A. Standar kemampuan untuk menggambarkan kualifikasi seorang yang baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam melandasi pelaksanaan tugasnya. B. Perilaku pribadi guru yang memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. C. Kecakapan kerja yang direalisasikan dalam perbuatan yang bermakna. D. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. E. Performa yang mengarah pada pencapaian tujuan menuju kondisi yang diinginkan. Baik, pada kesempatan kali ini, Cermin Pendidikan mengambil kesimpulan yaitu A. Standar kemampuan untuk menggambarkan kualifikasi seorang baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam melandasi pelaksanaan tugasnya. Kenapa demikian? Mari bahas Bapak dan Ibu. Kepribadian yang positif seorang guru yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai dengan norma sosial dan hukum. Karena tindakan kita sebagai seorang guru itu selalu diperhatikan dan menjadi Bapak dan Ibu, menjadi panutan di depan sehingga apapun tindakan yang kita lakukan selalu ditiru oleh peserta didik kita. Lanjut, nomor 3. Salah satu prinsip dalam menyusun RPP adalah perbedaan individu siswa antara lain kecuali. Ingat ya Bapak dan Ibu, di sini
penyusunan RPP berdasarkan perbedaan individu siswa. Tapi ada kata kecualinya Bapak dan Ibu, jangan lupa. Apakah A. Motivasi belajar, B. Minat belajar, C. Gaya belajar, D. Sistematis, atau E. Tingkat intelektual. Kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan untuk soal nomor 3 adalah sistematis. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mari kita bahas. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik dalam sebuah penyusunan RPP dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, dan kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Sehingga harus menyesuaikan dengan perhatian perbedaan individu setiap peserta didik. Lanjut, untuk nomor 4, ruang lingkup profesi keguruan meliputi 3 layanan yang harus dilakukan oleh guru. Dari ketiga layanan tersebut, yang berhubungan dengan kemampuan guru mengembangkan isi dan strategi pembelajaran adalah A. Bimbingan dan konseling, B. Pembelajaran, C. Bantuan, D. Instruksional, atau E. Administrasi. Nomor 4 kali ini cermin pendidik dengan kesimpulan yaitu instruksional. Nomor 5, teknik tes cocok digunakan untuk menguji aspek A. Psikomotorik, B. Psikomotorik dan afektif, C. Kognitif dan psikomotor, D. Afektif atau E. Kognitif. Ingat Bapak dan Ibu, teknik tes cocok. Nah, sehingga teknik tes cocok ini digunakan untuk menguji kemampuan aspek apa? Cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu tes kognitif. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Lanjut, untuk nomor 6. Pengertian kompetensi kepribadian guru sebagai guru pendidik mengacu kepada A. Tugasnya sebagai motivator dan inspirator, B. Perilaku yang sanggup mendapatkan amanah dan diteladani, C. Pengabdian yang tanpa pamrih, D. Tugasnya sebagai penyampaian nilai-nilai luhur masyarakat, atau E. Perbuatannya yang luhur. Kali ini cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu perbuatannya yang luhur. Lanjut untuk nomor 7. Sebuah teori belajar secara filosofis tentang perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pembelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada merupakan teori belajar. A. Empiris, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Afektivisme, E. Kognitivisme. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu guru tentunya sungguh sangat paham, apalagi yang kemarin sudah mengikuti cermin pendidikan mulai dari pembahasan soal P3K, soal yang seperti ini banyak sekali keluar. Nah, untuk nomor 7 ini, cermin pendidikan pada soal PPG yaitu mengambil kesimpulan behaviorisme. Apakah itu behaviorisme? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditujukan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Sungguh jelas sekali ya Bapak dan Ibu untuk pembahasannya. Lanjut, kita lanjutkan nomor 8. Ruang lingkup guru yang berkaitan dengan aspek kemampuan profesional mencakup beberapa aspek klarifikasi. 1. Substansi ilmu, 2. Landasan pendidikan, 3. Proses pendidikan dan keguruan serta pembelajaran. Nah, untuk kali ini nomor 8, cermin pendidikan mengambil kesimpulan yaitu ruang lingkup kerja guru yang berkaitan dengan aspek kemampuan profesional adalah yang A, yaitu substansi ilmu dan proses pendidikan dan keguruan serta pembelajaran. Lanjut untuk nomor 9.
Menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007, kompetensi inti guru dalam cakupan kompetensi pedagogik diantaranya 1. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 2. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 4. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kali ini, Cermin Pendidikan mengambil kesimpulan untuk nomor 9 jawabannya adalah untuk nomor 1, nomor 2, dan 3. Kenapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Standar kompetensi guru PAUD, TK, RA, Raudatul, guru kelas SD, guru kelas SMP, guru SMA, dan guru SMK meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sungguh jelas ya Bapak dan Ibu untuk pembahasannya nomor 9. Kita lanjut untuk nomor 10. Seorang guru yang memiliki pengetahuan luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik merupakan cerminan dari penguasaan kompetensi. A. Pedagogik, B. Sosial, C. Pelayanan, D. Kepribadian, atau E. Profesional. Kali ini cerminan pendidikan mengambil kesimpulan yaitu pedagogik. Kenapa demikian? Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Definisi pedagogik telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Nah, pembahasannya sungguh sangat jelas untuk nomor 10 ya Bapak dan Ibu. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk pembahasan soal kita kali ini. Mudah-mudahan membantu dan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak dan Ibu klik like, subscribe, dan komen untuk selalu mendukung Cermin Pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan kami sajikan kemudian. Terima kasih untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.